Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Baik, Pak. Udah makan apa belum? Belum. Masa belum sarapan jam segini? Belum. Wah, marah. Oke. Kita absen dulu. Langsung aja. Kalau absen mungkin teman-temannya ada yang nggak hadir apa? Hadir semua. Hadir semua. Oke. Terus langsung saja. Hari ini kita akan masuk ke materi multimedia ya. Di sini ada yang pernah nonton film animasi atau series animasi gitu, kartun atau gimana? Sudah pernah semua? Sudah. Oke, coba sebutin ya. Coba Zara sebutin. Tintin. Selain itu, Bobo Boy. ada yang lagi yang bisa? Doraemon. Doraemon. Apalagi? Ada yang lagi? SpongeBob. Nah, Tangut. Dangler. Oke. Oke, mungkin pada dasarnya kalian udah tahu ya garis besarnya animasi itu kayak gimana. Nah, sekarang kita kan masuk ke dalam animasi 2 dimensi. Nah, sebelum membahas animasi 2 dimensi, sebenarnya udah tahu belum sih animasi itu apa? Ada yang udah tahu? Itu gambar bergerak bukan, Pak? Masih kurang tepat. Ada yang nambahin? Gak tahu ya? Oke. Animasi itu adalah metode manipulasi gambar atau objek yang menghasilkan bentuk bergerak yang disusun secara berurutan mengikuti lintasan yang telah ditentukan. Pada setiap penambahan hitungan waktu yang terjadi, setiap waktu itu relevan dan seperti gambar manusia, gambar hewan, gambar tumbuhan, tulisan, teks dan lain-lain. Pada hari ini kita akan memasuki dasar dari animasi yaitu 12 prinsip animasi. Ada yang harus kalian pelajari, ini penting. Ada 2 objek penting dalam animasi yaitu objek dan frame. Secara umum, ini adalah rangkaian gambar yang ditampilkan pada garis waktu tertentu dengan cara menciptakan ilusi gambar bergerak. Di masa lalu membuat konten animasi membutuhkan gambar yang digambar dengan tangan yang membentang dibuat beberapa halaman. Saat ini teknologi informasi sudah berkembang. Sebagian besar kartun dibuat dengan gambar yang dihasilkan oleh komputer atau CGI bahkan sekarang. Selain animasi 2 dimensi, ada juga animasi 3 dimensi dan masih banyak animasi lainnya. Oke, animasi memiliki 5 tipe yang berbeda. Yang pertama, animasi tradisional. Animasi ini merupakan animasi tertua. Pada waktu awal animasi tradisional ini hadir, animator menggambar di atas meja menggunakan lampu yang disinari dari bawah ke atas kertas. Ini mungkin animator untuk kayak menjiplak gitu loh. Terus yang kedua, ini contohnya itu seperti Pinocchio pada tahun 1940 dan Tarzan di tahun 1999. Erisna jangan tidur ya. Oke. Yang kedua, animasi 2 dimensi. Animasi tradisional biasanya dibuat dengan 2 dimensi. Namun animasi 2 dimensi tidak terbatas pada animasi tradisional. Animasi 2 dimensi juga dapat dibuat dari gambar vektor. Gambar vektor membuat animasi lebih mudah dikendalikan daripada animasi berbasis pixel. Animasi berbasis vektor menggunakan matematika untuk mengubah ukuran gambar sehingga bergerak dengan lancar. Seperti Studio Blender. Menariknya, animator bisa menggunakan karakter yang sama tanpa harus membuat ulang. Contohnya tuh di anime dan kartun-kartun di Disney seperti Scooby-Doo. Kalau sekarang tuh apa ya? Mickey Mouse yang sudah update terbaru. Yang ketiga, animasi 3 dimensi merupakan jenis animasi yang paling banyak digunakan saat ini, terutama di Disney. Software animasi 3 dimensi memungkinkan kreator atau animator untuk menggerakkan bagian tubuh dan menyesuaikan pose karakter. Meski terlihat lebih sederhana, prosesnya sebenarnya tetap perlu dilakukan dengan bingkai. Jika kamu tertarik masuknya 2 dimensi, kamu harus mempelajari cara membuat karakter secara digital, memperhatikan setiap detail dan membangun kerangka karakter untuk bergerak seperti
ditulis di seperti kalau di Amerika itu di Hollywood. Contohnya tuh kalau animasi 3 dimensi itu seperti Kung Fu Panda atau How to Train Your Dragon atau yang terakhir tuh Up, paling sering ditonton. Yang keempat motion graphic. Motion graphic ini kita skip aja karena memang jarang digunakan. Yang kelima stop motion. Stop motion itu animasi yang gimana ya? Animasi yang dibandingkan kalau animasi lainnya dibandingkan dengan animasi lainnya, stop motion memang masih kalah populer. Namun Disney dan Pixar juga sering membuat film animasi menggunakan cara ini. Stop motion adalah animasi yang diambil dari satu frame pada satu waktu. Jadi objek yang dipindahkan dari satu frame ke frame lainnya itu satu frame. Pergerakan objek diciptakan melalui ilusi objek yang bergerak. Sekilas cara kerja stop motion tidak jauh berbeda dengan animasi tradisional atau buku flip. Buku flip tuh yang kalau kalian gabut pas SD atau apa tuh gambar di pojok buku terus diginiin dulu. Paham? Ayo semangat tuh. Iya. Contohnya tuh seperti Sound the Ship, paling gampang ditemui. Yes. Nah, untuk pertemuan kali ini kita memasuki ke 12 prinsip animasi. 12 prinsip animasi itu ketika kita berbicara tentang animasi sangat penting memahami prinsip-prinsip di dalamnya. Seorang animator harus memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip animasi yang menjadi pedoman pembuatan animasi. Kita masuki prinsip 12 animasi. Saya sudah share materinya di grup kelas. Coba kalian pelajari sekaligus saya kasih tugas. Sebelumnya kita bikin kelompok dulu ya teman-teman. Ayo. Langsung aja kita bagi ya. Ini berdua. Oke, siapa namanya? Ara sama Sally, Zara sama Daru, April sama Risna. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 dari link yang saya kirim itu cari prinsip animasi squat and stretch sama art dari link yang saya kirim. Terus kelompok 2 itu follow through and overlapping action, anticipation sama timing. Udah paham? Oke. Terus yang ketiga itu slow in and slow out gitu ya. Sama yang terakhir secondary action. Kelompok 3. Silakan diskusi. Slow in slow out itu satu kesatuan. Oke. Coba didiskusikan, saya kasih waktu. Nanti kalau sudah saya tanya untuk dipresentasikan. Oke, udah selesai semua diskusinya? Sudah ya. Oke, sekarang udah siap presentasi? Sudah. Oke. Yuk, dari kelompok 1 apa di menit berapa kalian udah menemukan prinsip animasi yang saya bagi? Sudah ya, Pak. Ya. Sudah? Atau kelompok 2 dulu? Kelompok 2 dulu aja, Pak. Oke, kelompok 2 dulu. Yuk. Sama dijelasin ya nanti di bagian apanya. Dari kelompok 2 yaitu follow through and overlapping action Ya. pada menit ke-3 dari 40. Pada saat gerakan baju saling melompat ketika mengontrol bola. Oke, ada lagi? Dan kemudian anticipation pada menit ke-4 detik 25 pada persiapan kucing saat akan menghibur bola. Terus pada menit ke-4 detik 38 Beta ancang-ancang saat ingin menendang bola. Kemudian timing pada menit ke-3 detik 35 pada saat menendang bola yang lambat berubah menjadi cepat. Oke. Yuk, kelompok 1 udah siap? Sudah, Pak. Ada prinsip squat and stretch pada menit ke-3 41 dengan gerakan bentuk muka saat mengontrol bola. Kemudian prinsip arch pada menit ke-47 detik dengan gerakan mengangkat sepatu membentuk gerakan melengkung. Kemudian pada menit 1:22 dengan gerakan Musa menoleh dan gerakan kucing menjilat tangannya. Kemudian pada menit ke-1:33
dengan gerakan tangan ketika Nusa akan bersalaman. Kemudian pada menit ke-6 lebih 19 detik pada gerakan tubuh Nusa ketika akan mengambil kertas. Ada lagi? Sudah tidak ada. Udah. Oke, selanjutnya yang terakhir kelompok 3, coba. Apa yang kalian temukan? Dari prinsip selalu ini dan pesawat Oke. Ada lagi? Untuk yang secondary action, kami menemukan di menit ke-3.52 ketika Nusa berdiri sambil menurunkan tasnya menandakan dia sedang berburu. Kemudian pada menit ke-4.48 Nusa memegang dan memukul sarung menandakan dia tertawa tinggal. Oke. Sejauh ini sudah benar dari apa yang kalian temukan. Terima kasih diskusinya sudah berjalan lancar. Oke, mungkin pertemuan kali ini saya cukupkan dahulu. Nanti kita di pertemuan berikutnya kita lanjut ke animasi 2 dimensi yang mulai praktek ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum itu mohon maaf atas jika bicara saya kurang tepat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.